biar si Rudi Simamora juga ditarik. Ternyata dia punya pikiran lain. Aku yakin Julius kan suka manas-manasi juga. Kalau dia narik nanti dua Julius lagi judul. Dosma takut ditarik laporan Nora, itu berbahaya juga ya. Makanya aku pikir ya wajar dia menolak apa yang aku bilang. Jadi aku bilang kalau dia bisa menangkap si Nora 2 bulan, ku sembah dia. Nora, Zuma dan Ripa. Nora tanggal 10 Oktober, berarti 10 Desember nanti berakhir. Kalau sebelum Desember dia ditangkap, ku sembah dia, ku bilang, ku tinggalkan Yesus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang munafik mereka berkumpul ya, saling angkat telur, cari muka pada orang-orang kafir, orang yang mengaku muslim ini. Jadi serasa tidak layak, tidak pantas gitu ya. Kalau dikata toleransi terus mendekat-dekat sebagaimana dahulu ya. Kalau kita tengok dahulu orang-orang ini seperti yang melaporkan saudaranya sendiri ini, dahulu begitu gigihnya, begitu luar biasanya ketika ada seorang kafir ya, ada kafir, para kafir itu menista Islam, wah beliau seolah-olah paling di depan. Tapi saat ini entah apa yang terjadi pada beliau, entah karena iri, entah karena kecewa, entah karena sakit hati, itu saya kurang paham ya, kita kurang tahu, tapi sangat tidak elok lah ya, tidak etis itu, berkongkol-kongkol dengan orang-orang kafir yang pada akhirnya memusuhi saudaranya sendiri gitu. Nah, berbeda dengan Taufik ini. Kalau Taufik ini memang ya karena isi perut ya, dia mengatakan cuan karena ada cuannya. Dia sendiri sudah mengakui bahwasanya dia ini pengangguran, tidak punya pekerjaan ya, sehingga dia hanya main TikTok, merasa dapat makan dari situ ya, dari saweran-saweran, maka dia ya berbuat seperti itu. Nah, saat ini berbalik, malah menuduh umat Islam yang lain ya, umat Islam yang dimusuhinya ini oleh karena duit gitu. Kalau karena duit, wah saya naik ke room debat ini mungkin nggak akan pernah henti-henti ya. Tapi kan kita punya pekerjaan lain ya, selain daripada dakwah ini kita juga harus mempunyai pekerjaan, yang dimana pekerjaan itu yang akan menopang kehidupan kita sehari-hari kan gitu ya. Jadi bukan karena kita berniat untuk berdakwah dalam berdebat ini lalu mencari duit, enggak, saya jauh dari itu. Baik kaum muslimin, agar tidak berlama-lama saya jadi curhat-curhatan ini. Demikian videonya. Contoh kecil gini bang, yang paling aku puas itu, mereka bilang aku pengecut, kabur, sembunyi di hutan, di sawit gitu. Tiba-tiba aku left, udah ada di Polda Sumut. Bayangkan itu gimana itu, hancur perasaan mereka, berkeping-keping bang ya. Nah, ini Zuma yang mereka bangga-banggakan malah nggak berani muncul. Nah, mulai pasukan nyinyir datang ini. Mulai muncul nih orang-orang
Ini apa suka nyinyir ini? Jangan dibaca Jul, biar karena kalau kita baca sakit hati. Aku nggak pernah aku baca, memang sakit hati kali kita buatnya. Cie, ternyata mental sang debater Kalau lemah. aku tak Masa baca, sakit aku. hati. Aku justru aku baca biar mereka makin marah, makin kejang-kejang. Aku Banyak sampai belajar bilang lagi begini loh. nih. Aku ini udah laporkan ABC, sudah banyak yang saya laporkan itu lah. Itu yang pertama kali mendukung dan juga membiayai saya ini adalah dari Kristen. Tuh, aku bilang terus terang, aku bilang objektif. Justru teman-teman yang Kristen ini membantu saya. Ada juga dari Muslim, tetap ada yang Muslim banyak. Tetapi pertama kali saya tuh kesulitan untuk transportasi, yang membiayai itu orang Kristen. Pertama kali, itu sering saya omongin. Aku kalau bilang begini kan objektif. Karena apa? Banyak orang-orang Kristen itu tidak mau atau tidak suka oknum-oknum dari kekristenan melakukan penistaan agama. Itu aku merasakan sendiri dan aku sudah ketemu dengan mereka-mereka ini. Dan aku katakan, ya itu hanya oknum. Bukan saya itu membela. Kali ya, dulu dua guys. Tep layar semua, tep layar. Ya, kita harus menang nih. Oke, lanjut. Ini lawan-lawan kita cemen semua. Oke, lanjut Bang Jul. Ini lama-lama kita ini dianggap, yang Muslim ini aku dianggap kafir, dianggap munafik gitu. Yang Kristen Rudi, saya cuma Rudi aja yang Kristen ya. Pak Amin dinaikkan bisa nggak ini? Dia lagi nggak live. Ayo kawan, mawar 3 lagi. 2 lagi guys. Ini apa anti? Sambil ini kita ya, di sebelah itu nggak ada lawan sama sekali. Bang Umar nggak ngomong sih. Bang Umar tapi sama Bang Jul. PKPK. Bang Umar tapi sama Bang. Satu ruangan gua sama Pak Jul ini lagi main tempat gua. Kalina mau naik, tadi naik turun. Oh, Umar lagi dengan Bang Zul. Umar lagi dengan Bang Zul ya. Iya mau tempat gua dia lah. Transkripnya udah jadi nih Lin. Nih. Ini transkripnya. Aku kalau mau laporin orang ini Kali 2 kawan, kali 2. Lin, kamu tak telepon ya. Tak telepon kamu tak laporin ya. Aku kalau ngelaporin orang itu tak telepon, tak bilangin. Kamu tak laporin ya. Oh iya silakan. Baik-baik kan aku tuh. Mau lapor, tak telepon izin ya, mau tak laporkan ke polisi karena aku punya 2 alat bukti. Ketawa si Lina malah. Kecuali Agatha tuh nyungsep nangis dia ini. Makanya jangan suka melintir-melintir kitab orang lain. Yang oknum Kristen ya. Jangan suka melintir-melintir, bahaya itu loh. Bang, tadi dan semalam ada yang suka kejang-kejang. Sinandar. Bayangin. Ini sama logika juga begitu, aku terus terang. Gimana? Kalau aku punya 2 alat bukti, kamu tak laporkan, siap dia. Nah, karena aku tidak punya 2 alat bukti, tak mintain kepada yang di bawah. Kalau ada bukti logika menginjak kitab orang lain, itu kan membuat malu saya toh. Kirimkan kepada saya, nanti saya laporkan. Tetapi ingat, yang memberikan video kepada saya harus mau menjadi saksi pelapor. Sampai sekarang aku masih menunggu videonya, yang video aslinya ya, hasil tangkap layar. Jangan diberikan, oh itu ada di VT-nya si A, oh ada di YouTube-nya si B. Ya saya nggak mau. Nanti kalau aku ditanya sama penyidik, itu video dari saya ataupun VT dari saya, itu ternyata bukan dari saya. Karena saya ini nanti kesaksian bohong. Itu tanyakan logika. Logika mau nggak tak laporkan kalau aku punya 2 alat bukti. Kan aku udah bilang, aku itu akan merasa keren kalau kalian bisa laporkan saya di 30 provinsi. Tuh keren logika. Ya, karena saya tahu nggak mungkin itu sukses. Kenapa? Nah, ini jawabannya ya. Kenapa nggak mungkin? Karena orang Kristen itu punya ajaran kasih.
Mereka telah mengasihi Tuhan logika. Itu masa masih melaporkan orang-orang ini? Nggak mungkin. Udahlah, kalau ini teman-teman yang di bawah, kalau punya dua alat bukti, Rudi menistakan agama Islam, udah kirim aja ke saya. Ini ada orangnya ini. Kamu siap, Rud, laporin? Jangankan Lah. dua barang bukti, bilang Bang Rudi, 5 barang bukti nggak bisa itu. Dari kemarin kan sudah aku bilang, aku sudah siap karena aku sudah gagal untuk mendamaikan orang-orang yang bertikai. Jadi apa boleh buat? Siaplah, harus siap kita hadapi kenyataan ya. Iya, harus siap ya. Umatnya Yesus itu harus siap. Yesus saja sanggup memikul salib kok. Masa dilapor? Cuman Zul nanti aku bilang. Apa? Aku mau ke Duri. Tunggu ntar. Kapan kita bisa jumpa? Gampang lah, nanti kabari aja, ada nomor WA aku kan. Tapi nanti kalau aku ditangkap polisi misalnya, aku bilang Zulfikar itu Pak moderatorku, bilang. Ku bilang Zul, dia yang mengajari aku main sumpah. Ada masih buktinya ini dia. Kan jenengan dulu yang ngajari kan, ingat dah? Nah, tenang, ini begini mau godong. Ya, menurut ya. Kita kilas balik, di Zoom kita itu lebih tertib, lebih berwibawa dan edukatif loh di Zoom itu dulu. Tuh kalau sekarang di TikTok itu aku sampai aduh kepalaku puyeng ini. Betul loh itu dulu. Kalau dulu memang lebih disiplin, lebih enak. Aku bisa mengontrol semuanya. Kan beda hasilnya Besta. Kalau di sini kan banyak ininya. Berubah lah, manusia itu kan kelihatan jati dirinya itu kalau ininya. Itu ukur aja dengan ini, nih. Beda lah. Kalau di sana dulu apa yang dapat? Coba aku tanya dulu Bang, pemain Zoom kemarin. Apa yang dapat di situ? Dapat uang nggak? Ya dapat hanya dari gaji YouTube-nya. Tapi kalau di TikTok ini kan hari ini dapat cair langsung. Itu yang dikejar orang memang betul. Udah itu di sini pun viralnya Bang. Makanya aku selalu bilang. Kayak inilah sekarang 3 mawar. 3 mawar kawan. Kasih 3 mawar. Zulfikar bingung-bingung, biarin aja situ. Kasih 3 mawar. Ah, tercapai sasaran. Aku udah pada bangkrut semua penontonku Bang. Tadi aku PK sama Nandar meledak-ledak Bang banyak. Makanya ini udah pada ini kayaknya belum top up semua. Udah habis tadi. Cair aku bah untuk kerja seminggu. Wah, seminggu ini bisa libur aku Bang. Oh gitu ya, baru tahu aku. Aku seumur-umur itu main TikTok, apa itu singa itu gimana sih rasanya nggak tahu. Nih aku udah bikin legal opinion nih. Nih ya, kelihatan nggak ini? Bisa nggak digedein nih? Ya kelihatan. Kan harus bikin legal opinion. Tapi kali 3 kawan. Harus bikin legal opinion. Ada berapa ini? Kali 3. 2. Nah, nih 5. Sesuai dari janji saya ya ini. Jangan banyak-banyak teman-teman ya keluarkan. 7 ini target saya. Kalah. 2 sudah naik. Ini apaan sih ini? Kalah kita Bang. Zul, ini yang namanya PKPK itu. Jadi siapa yang dikalikan 3. Berapapun yang dapat kalikan 3, gitu ceritanya. Nggak ngurus itu aku ngurus pelaporan. Nggak ngurus itu aku ngurus. Siapa-siapa aja itu Zul? Oh rahasia dong, rahasia. Nanti kalau tak umbar begini Julius datang nanti. Wah ini kita yang kerja di sana yang mengklaim. Wah kerja di sana yang mengklaim. Iya, dia ngonten. Julius kan kerjanya gitu, ngonten. Tak ada peduli dia. Iya siap Pak D katanya. Ada 7 targetku Arut. Tapi kalau kamu belum punya 2 alat bukti aku. Nah ini hanya Amin Wijaya yang tahu betul. Kalau aku Nah kalau kamu kan aku sudah minta berkali-kali videonya si Logika yang lagi menginjak kitabnya orang lain tolong dikirim ke saya. Kan dari kemarin aku udah teriak-teriak. Sampai sekarang belum ada yang DM nih Pak Jul videonya, belum ada. kalau nggak gini Bang Jul,
Kalau aku punya bukti, jangankan 2, aku punya lebih daripada 2 alat barang bukti tentang penistaan yang dilakukan oleh Zuma. Bang Jul siap untuk melapor dan saya sebagai saksinya. Oh siap. Keren. Iya Bang, kalau ada ya berikan kepada saya ya. Nanti Di saya Mabes Polri. sebentar. Nanti saya akan konsultasi dengan pengacara saya dulu. Saya akan dikonsultasikan dulu, kita konseling dulu. Awas Jul. Habis ini kau dimusuhi API, mampus kau. Aku udah nggak peduli. Bener loh, aku dari dulu. Cuma begitu, yang mengirimkan ke video saya harus mau jadi saksi pelapor. Karena videonya Aku bukan dari jujur, Bang saya Jul. loh ya. Jujur Bang Jul ya. Videonya bukan dari saya loh ya. Aku punya Bang, karena aku kan sebagai saksi sekarang ini pelaporan Juma. Itu diterima semua loh ini bukti-buktinya. Dan jujur Bang Jul tahu, karena udah tahu ngelapor pasti tahu apa aja yang ditanya. Itu sama, udah terjawab semua sama saya, sama Lina juga. Meledak-ledak itu kalau buat barang bukti ada, serius. Tapi tunggulah satu-satu dulu lah. Aku belum ngutip donasi soalnya untuk ongkos ke Jakarta. Nah, kalau nanti donasi udah terkumpul, sekalian ke Jakarta, aku membubarkan api, baru sekalian ngelapor kita. Oh, kalau Siap kamu, ya teman-teman di bawah ya. Kalau kamu membubarkan api itu sebuah yayasan, organisasi, temukan apa itu dalam struktur itu loh, keuangan. Kalau oknum itu nanti yang kena sasar oknum, tetapi struktur organisasinya dulu. Itu. Udah Bang, udah. Nah itu kalau ketemu ya sudah. Kalau kamu anggap itu nggak benar ya laporkan. Itu orang melaporkan, semua warga negara boleh berhak melaporkan bila mana menemukan alat-alat bukti, 2 alat bukti lah. Itu yang paling kena itu di situ adalah tentang yayasan. Jadi mereka kan selalu menggalang dana donasi untuk yayasan. Ingat ya, kalau kamu nggak kuat, nggak bisa dituntut balik. Bisa Gimana, dituntut Bang? balik. Kalau data nggak yang kamu apa-apa. berikan nggak kuat, dituntut balik gitu loh. Kalau Ini sudah kuat punya Bang, keyakinan. serius. Kuat ini. Salah satunya itulah, aku bilang ya, yang paling kuat itu. Yayasan yang didirikan mereka ternyata hanya ada di atas selembar kertas. Nama yayasannya ada, ya, manajemennya ada, keuangannya ada, uang masuknya ada, tapi kantornya ternyata nggak ada. Bayangin, uang nggak bisa masuk banyak nggak bisa, miliaran. kurang kuat kalau begitu. Kurang kuat itu. Bang Jul, masa nggak ngerti? Masa aku harus sebutkan rahasia semua di sini? Kan nggak mungkin. Adalah yang kita tutupi yang kuatnya itu. Pemain nih bos. Masa gimana Bang debater? Kepada inilah, apa ini lagi nih? Apa ini? Diterima. Oh, PKI. Apa ini? Ganggu aja ini. Itu loh. Ini Rudi Yohanes ini juga aku menemukan satu kesalahan ini ya, yaitu dia sering membuka donasi pakai nomor rekening pribadi. Bener nggak itu, Rud? Iya. Iya betul. Teman-teman, lacak aja ini, jangan-jangan dilacak aja ini, jangan-jangan dia nanti korupsi nanti ini. Yang melaporkan, Boleh. yang melaporkan Domi sama Rudi itu. Abang mau cari kesalahanku ya. Aku ngalang donasi pakai rekeningku. Aku Nah, minta itu, donasi kita untuk pernah diri itu. sendiri. Nah itu. Aku minta donasi untuk diri sendiri, untuk Nah, Kak. untuk nginap di hotel, untuk makan enak. Mereka memberikan donasi dengan ikhlas. Bang Logika, ini donasi dari saya 100.000 ya, untuk nginap abang di hotel setengah hari. Ada. Aku minta donasi Jul. untuk yayasan. Aku minta donasi untuk pribadi. Zul, aku mau menanya ini satu hal. Apa dirimu pecah kongsi sama Hendy Celebes? Oh, bukan pecah kongsi, tapi ku pecatin semua orang-orang yang nggak beser. Kan info di luar
Nah, aku ditinggalkan, aku dikerjakan. Enggak, keliru itu. Aku yang memecat mereka. Tak pecatin semua, orang nggak beres-beres itu. Karena sebuah yayasan itu terstruktur. Kalau ada anggota yang tidak kan kita punya program, tidak mendukung program yang ada di yayasan, buat apa saya mempertahankan? Ya saya keluarkan red notice lah katanya. Saya bicara dengan pembina karena orang tersebut tidak aktif di dalam sebuah yayasan. Saya minta untuk dikeluarkan, saya ganti dengan orang yang baru untuk bangun masjid. Masa saya sendirian? Karena saya perlu bantuan teman-teman yang memang betul-betul berkomitmen untuk membantu pembangunan masjid lah atau apapun. Nah, kalau anggota yang terstruktur di dalam sebuah yayasan tidak mau menjalankan program, ya saya harus realistis, ya saya pecatin. Kalau pecah kongsi nggak ada, tapi kita tetap bersahabat baik ya. Secara struktur organisasi kita sudah nggak ada hubungan. Poin. Itu Apa yang ini? merah. Gitu. Oh, ini. Ya. Ini diterima. Ya, orang menghujat Bang Jul, Oh, gitu. aku boleh nanya Bang? Aku mendengar kabar dari beberapa orang dalam aku, karena aku punya teman-teman yang masih di dalam sana. Mereka mengatakan ternyata ini, abang boleh jawab lah. Aku nggak tahu apakah ini benar atau enggak, karena saya mendengar dari orang dalam saya. Mereka katakan ternyata Zuma, pokoknya kelompok yang ada di sekitar Zuma ini, termasuk Andi Slebes, Sugi, itu katanya pernah ada di JCC. Benar atau enggak? Di bawah naungan JCC. Iya, betul itu. Oh, yang kedua Bang, Kan dulu itu aku dengar lagi kabar. teman-teman itu kumpulnya di JCC dulu coba itu. cerita. Ya, kumpulnya di JCC. Habis itu kita buat sebuah yayasan lah. Udah, kalau sudah jadi begitu, udah kebetulan kan aku dijadikan amirnya. Waktu itu saya nggak tahu apa itu fungsi amir. Ya udah, aku oke aja. Tapi setelah tahu itu apa itu beratnya jadi seorang amir, aku sudah minta mundur 2 kali loh. Aku mau mundur, kenapa? Capek loh. Capek menjadi seorang pimpinan itu. Tapi mereka nggak mau. Nah, setelah waktu bergulir, kita kan punya program-program pembangunan masjid, pembangunan ini, pembangunan itu. Nah, mereka teman-teman saya ini ternyata pindah ke organisasi yang lain, yayasan yang lain. Dalam hal ini, itu kan hak mereka, silakan. Tetapi kan di dalam akta notaris tidak boleh merangkap jabatan. Karena tidak boleh merangkap jabatan, maka mereka tak tegur. Ini kenapa kok bisa merangkap jabatan? Kalau bisa, kalau di JCC ya di JCC. Kalau mengurus organisasi yang lain, saya setidaknya berikan surat pengunduran diri. Nah, dari kata-kata itu di framing kemana-mana gitu loh ya. Akhirnya Juma ada surat pengunduran diri. Malah yang lucu itu Sugi itu malah memecat saya. Itu yang lucu itu. Aku Nah, terbuka tunggu di dulu situ. Bang Jul, jangan lanjutin dulu. Karena kabar yang aku terima gini, ada yang mengatakan, ya, ada 2 kabar yang aku terima. Yang pertama, mereka meninggalkan Bang Julfikar dari JCC, dan ada yang mengatakan mereka lah yang ini, gimana tadi ya? Meninggalkan Bang Jul, atau Bang Jul yang menyuruh mereka pergi keluar dari JCC. Jadi ada 2. Yang benar yang mana Bang? Apakah mereka yang meninggalkan Bang Jul atau Bang Jul yang menyuruh mereka keluar dari JCC Bang? Karena ada 2 yang saya dengar Bang. Kira-kira. Satu, saya tidak pernah menyuruh mereka keluar dari JCC. Berarti itu bohong ya? Oke. Ya gini ya. Secara struktur, kalau ada program dari sebuah yayasan, anggota yang di dalam situ tidak menjalankan fungsinya sebagai pengurus, ya otomatis mau nggak mau, ya itu dikeluarkan. Untuk mengeluarkan, bukan saya yang mengeluarkan, tetapi kita punya pembina. Pembina itu yang memperingatkan. 1 kali, 2 kali, tidak ada respon dari mereka, maka dikeluarkan surat pengeluaran. Jadi bukan saya yang mengeluarkan, tetapi pembina berbicara dengan saya. Kenapa? Kita punya program. Kalau program ini bisa berjalan kalau ada orang-orangnya yang mengerjakan program tersebut. Paham sampai di sini ya? Berarti bukan Bang Jul yang nyuruh mereka keluar dari JCC. Itu poin pertama. Enggak pernah saya itu menyuruh. Nah, poin kedua gini Bang, ada yang bilang mereka yang membuang Bang Jul atau meninggalkan Bang Jul karena mereka ingin mendirikan organisasi baru. Mungkin kita kenal sekarang itu yang namanya APII. Apakah itu benar atau gimana Bang Jul?
Kalau saya itu merasa dibuang ya enggak loh, wong saya itu tetap menjadi ketua umum. Kalau semuanya saya dibuang artinya saya itu dipecat dari yayasan. Ternyata saya itu masih jadi ketua. Bagaimana mereka mengatakan membuang saya padahal saya itu masih menjadi ketua umum Yayasan Yojadin Cakrawala Cemerlang atau YCC. Jadi itu adalah informasi yang mungkin orang tidak memahami persoalannya. Paham sampai di situ? Ya mungkin ada orang Bang, ya, paham. mengerti, tetapi seolah-olah ngerti terhadap permasalahannya. Nah, gitu. Berarti gini saya Bang, tidak pernah, yang saya tidak merasa pernah dibuang ataupun disingkirkan karena sampai sekarang saya masih menjadi Amir YCC. Tapi ya kalau terus mereka gini Bang itu, Jul. ya gimana? Ya gini Bang Jul. Padahal kan kita lihat gini Bang Jul. Ini pertanyaan berarti Bang ya. Ini pertanyaan saya pribadi. Apa maksud mereka meninggalkan JCC dan mereka mendirikan satu organisasi? Lah kalau itu ya Apakah mungkin tanyakan kepada orangnya, jangan kepada saya. Tanyakan kepada mereka. Jadi Bang Jul tidak ada ini. Maksudnya tidak ada tahu kenapa alasan itu. Ya saya sih nggak mau tahu. Kalau mau tahu ya silakan tanya aja kepada mereka, jangan kepada saya. Ya, dahulu aku ingat sekali pertama yayasan itu ZCC. Semuanya tergabung di situ dan begitu besar ZCC ya. Selain Geraha Mualaf, dua inilah dulu. Tapi dalam perkembangannya aku lihat setelah muncul APII, ZCC ditenggelamkan sama mereka. Karena mereka ini sering menghujat-hujat itu lebih banyak. Itu ya, itu tak koreksi, Ya. dulu. Kata-kata ditenggelamkan artinya ada seolah-olah orang yang berbuat jahat. Tidak. Karena sebuah yayasan itu bisa bekerja atau tidak itu dari program yang real. Ya. Jadi kata-kata ditenggelamkan itu enggak, itu namanya mengadu domba. Kamu itu enggak ada. Saya enggak ditenggelamkan, mereka tidak menenggelamkan saya atau YC. YC itu sebuah yayasan yang legal. Bagaimana bisa menenggelamkan YCC? Ya enggak bisa karena kami punya program. Alhamdulillah kemarin kami sudah membangun masjid di Blitar yang nyampe angkanya itu hampir 1,2. Kami sekarang itu lebih fokus ke real. Ya, kalau online sudah saya hapus. Palingan ya saya itu adu jangkrik kan. Kemarin kan kamu tak adu sama siapa ini? Si Billy kan. Itu program saya. Tapi program Malikil. makan gratis ya, seperti makan gratis terus sertifikat halal. Habis kemudian pengentasan ini ya, membantu para mualaf dengan pekerjaan itu tetap jalan. Cuma secara real, nggak pernah saya upload ke YouTube. Karena kami apa? Kami bekerja ini untuk umat, bukan untuk pamer-pamer. Beda ya, perhatikan. YCC tidak ditenggelamkan, masih banyak program-programnya. Bisa, karena aku di sini nggak bisa memberikan bukti ya. Kalau aku di rumah ada bukti-buktinya. Pembangunan masjid di Jepara, Siap. pembangunan masjid di Jepara. Aku dulu, aku sempat juga berpikir Zul, loh kok ZCC itu dulu paling perkasa, kan begitu? Kemana orang-orang ini sekarang semua? Nggak, tunggu Bang. Tunggu, Karena- ada satu pertanyaan. Aku ada satu pertanyaan sama Bang Jul. Dulu waktu aku masih dekat sama Zuma, Bang ya. Ya, aku kan tahu juga lah karena Dini pada waktu itu Umi Michan itu kan masih dekat sama saya, selalu cerita JCC itu. Maka waktu itu saya tanyakan sama Zuma masalah itu. Jadi gini, yang saya dengar dari Umi Michan, jadi dulu katanya ya, yang seharusnya jadi ketua itu Bang Zuma. Tapi karena di situ ini apa namanya? Karena kan kalau kata ini yang paling cocok itu memang dari dulu itu jadi itu ketua itu kan Zuma. Makanya alasan mereka keluar salah satunya itu kata Umi Michan nih, Bang Zulfikar ya, saya siap diharapkan sama Umi Michan ini. Karena Umi Michan ini yang ngasih tahu. Kalau si logika Gimana, Bang? berbicara begitu, saya tidak suka karena itu ada sejenis kayak hasutan. Ya. Karena apa? Kalau begini saya biarkan itu termasuk hasutan. Saya tidak, ini saya harus objektif. Tidak pernah mengata apa itu Zuma meminta jadi amir atau nggak ada, nggak ada. Saya malah ditunjuk, ya. Saya yang ditunjuk oleh siapa? Oleh Zuma sendiri. Saya yang ditunjuk.
Ini Tuh ya. perkataan Umi Mican Bang Jul. Saya Nah, siap dihadapkan kalau sama Umi saya Mican. nggak mau Iya. ada perkataan orang lain terus saya komentari. Jadi kita nanti jadi fitnah nanti itu kemana-mana jadinya. Oh, Saya nggak mau. oke dalam lah. itu. Kita harus bijak Saya dalam cuma ini. menanyakan. Saya nggak mau membuat Siap, polemik. siap, siap. Jangan. Oke, siap, siap, siap. Ya. Oke lah Bang Jul. Aku cuma nanya aja Bang Jul. Ya, aku Iya, harus- iya, iya, oke. Jangan membicarakan omongan orang lain kalau kita berbicara di sini. Jadi namanya itu gibah. Nggak baik itu. Kita ngomong yang fair-fair aja, yang kelihatan, yang kita alami sendiri, yang kita kerjakan sendiri. Itu enak itu. Kita tidak akan terlibat sebuah polemik. Dan sekali Siap Bang lagi Jul, ya, siap Bang Jul. di dalam Jadi dengan Jul dengan Geraha Mualaf gimana? Aja kemarin. saya tidak pernah mana? Jul, hubungan dengan Geraha Mualaf bagaimana? Dulu kan hubungan dengan Geraha Mualaf gimana? Karena kuliah Kemarin aku ajak ke Dondi kok. karena kuliah Aku ajak ke Dondi kok. Ini kan saya di bawah dia. Oh, Dondi jadi di Geraha Mualaf ya? Karena kan dulu seingatku kan si Sigi sama si Edi. Dondi udah masuk ke sana ya? Oh kalau orang itu ada, itu kan yayasan yang berbeda dan saya tidak tahu gimana programnya, gimana arahnya saya nggak tahu. Jadi kalau saya ditanyakan, saya nggak paham. Kalau saya nggak paham kronologinya atau ceritanya, saya nggak mau menjawab ya. Jadi ya, Oke, itu ya. mantap. Itu ya. Kangen juga aku masuk Geraha Mualaf karena terakhir itu diskusi di sana di Geraha Mualaf kan sudah 4 tahun lah tidak ke sana lagi karena memang nggak dibukanya lagi ruang itu kan. Ada Geraha Mualaf masih jalan kok. Tadi malam kan aku Bukan ketemu- ruang diskusi. ketemu Dondi. Ruang diskusi kan tidak dibukanya lagi. Kalau enggak, karena ya itulah, karena dinamis kan sebuah yayasan atau komunitas itu dinamis. Mungkin tahun ini Tap-tap layar guys, tap-tap layar. ya mungkin Oke, lanjut, sambil lanjut, Bang. tahun bulan ini debat, terus mungkin tahun depan programnya beda lagi. Ya, namanya kan dinamis itu kan. Jadi jangan memandang oh kok nggak pernah debat berarti ada konflik di dalam yayasan itu, oh keliru itu, pandangan yang keliru. Karena itu semua ada dinamisnya, ada naik turunnya. Ya, semoga dipahami ya. Semoga dipahami ya. Mawar 3 kawan, Mawar 3. Bingung Zul. Tenang Zul. Bang Jul nanya lagi Bang Jul. Dua lagi Mawar. Karena kan Juma pernah di bawah naungan Abang JCC. Ini ada yang beredar karena kan Juma pernah ada di bawah naungan JCC. Ini Oh bukan, per- bukan keliru. Ah. Iya nggak kepanjangan. Juma tidak di bawah naungan JCC, tapi dulu Juma itu bagian dari JCC sebagai pembina, bukan di bawah naungan. Malah Juma itu menaungi JCC. Oke, berarti dia menaungi JCC. Ya, iya Nah. kan pembina. Oke, di sini kan ada kabar yang beredar. Ada 2 yang saya tangkap. Yaitu yang pertama Kali 3. Terima kasih. mengatakan Zuma ini adalah satpam atau security. Yang satunya lagi mengatakan dia itu supervisor. Itu kalau dari Bang Jul sendiri yang benar yang mana Bang? Ya kalau masalah status pribadi seseorang kan nggak layak dibicarakan di muka umum. Itu hati-hati dalam bicara begini. Ya, kalau menanyakan itu silakan tanya yang bersangkutan, jangan sendiri sama Bang Juma, jangan tanyakan kepada saya. Nggak mau dia Bang Jul. Nggak mau dijumpa sama aku masalah Juma ini. Nah, ya itu, jangan tanyakan kepada Juma, saya. Juma. Itu pribadi orang. Nggak boleh itu. Gimana Bang Debater? Bang Debater kan kawan lama. Kalau orang kami bilang gini, Bang Debater ini konco arek kawan lamo. Apa namanya? Kawan arek konco lamo. Lalamo bana indak basuo. Indak kata ringek masa dulunya. Waktu Bang Debater sama Juma mencilok tolu dalam sangkanya. Nah, ini harus bahasa original lagi larinya ini. Larinya. Ya. Yang mau ditanyakan tentang Zuma apa? Kalau dibilang dulu dia Itu tadi. bekerja di Bank BTN. Satpam atau apa? Security. Sama Rudi, aku tanya. Aku juga Siap. punya pertanyaan kepada kamu, Ruth. Seperti kemarin kamu sedang membuka streaming, saya lihat videomu, kamu membicarakan sesuatu. Kok sepertinya kamu dengan Bang Juma ada pembicaraan? Ada istilahnya tukar-tukaran. Itu apa maksudnya itu? Tukar guling. Itu apa maksudnya itu? Betul. Tukar guling kamu sendiri atau Bukan tukar guling. kamu sendiri atau
Benar. Itu tidak saya pungkiri. Waktu itu kan sudah mulai musim habis Ratu Ento. Pertama kami bercanda, Zoom, ini ada video, aduh putuskan CC, berisi tema, gak apa-apa lanjut aja. Ya, waktu itu kan pertama mengenai Ratu Ento, Zoom, Ratu Ento sudah ibadah nih, aku bilang kan, kau bagaimana, masih mau lagi ndak? Kan begitu, padahal itu mungkin biasa, mungkin rokokmu ada asap. Oh, lah terus gimana? Caranya matikan aja kamera biar jangan kelihatan asapnya. Oh, nih. Ya. Kameranya di mana ini? Pencet aja layarmu itu, layar gambarmu itu pencet. Udah dipencet tapi keluar kabel. Nanti bentuk kamera pencet. Oke, aku lanjutkan dulu Julia. Nggak apa-apa, buka aja lah, biarin aja. Nggak apa-apa itu. Jadi waktu itu kan mengenai Ratu Ento pertama, kau masih mau nggak? Aku bilang, ini ada video dia diisukan, dia lagi ibadah. Terus aku bilang, tapi dadanya udah mulai rata. Datang dia, makan kau lah itu katanya, biarlah dia jadi oten. Itu awalnya. Rupanya muncul pelaporan Sinora. Habis itu ditangkap Rudi Simamora. Jadi aku bilang, Zul, apakah kita semua pendebat ini mau dibersihkan? Karena aku lihat habis ini, menurut analisaku, orang akan saling lapor-lapor, aku bilang. Datang dia, begini aja Rud, coba kau carilah hubungan jalan bisa ketemu si Dosma, ya biar kita selesai. Tunggu dulu, orang aku masih cerita. Biar bisa kita apa katanya kan, kita cari solusi. Mungkin kita buatlah kesepakatan bahwa debat itu yang tertib lagi, yang seperti kita zaman StreamYard sama Zoom itu ya. Jadi aku bilang oke, akan aku upayakan. Yang kau inginkan gimana? Cabut laporan Sinora, aku akan mencari yang melaporkan si Rudi Simamora untuk dicabut. Nah, jangan lupa kawan, 3 mawar. Sambilan ya, 2 lagi mawarnya. Nah, setelah itu aku berusaha. Tanya aja kedua belah pihak, bisa ditanya, Zuma ditanya, si Dosma ditanya. Siang malam aku lobi si Dosma sampai berangkat aku ke Medan. Aku minta bertemu dengan dia nggak mau. Ya. Dan pada akhirnya malah terbit lagi 2 laporan atas nama si Zuma dan si Ripa. Akhirnya aku menyerahlah bahwa aku gagal, dan aku bilang setelah ini pasti akan ada saling lapor, dan ternyata benar. Itu benar Zul, tidak pernah kusangkal itu. Silakan. Tapi aku gagal ya. Kali 2 kawan, kali 2 sayang. Saya lanjut lagi. Itu kemarin saya lihat ya, apa itu, kamu dengan Pak Bom membuka donasi, terus ada yang protes, orang Kristen juga itu. Itu sebenarnya ada apa sih sebenarnya, kok rebutan duit itu kamu ini memanfaatkan situasi? Ada orang kena laporan dari Kristen, kamu tuh ribet cari donasi, dicurigai oleh temanmu sendiri, itu gimana ceritanya itu? Ya, ceritanya begini. Namanya itu PC the King. Ya. Betul, Saya tidak saya tidak pernah menyentuh dia, saya tidak pernah berkomentar dengan dia, saya tidak pernah menyuntil dia. Jadi dia itu memberi donasi sama istri Rudi Simamora 5 juta. Setelah diberinya sama istri Rudi Simamora, mungkin dia merasa milik dialah, bahwa dia sudah paling hebat, kan begitu. Disuntilnya saya pertama di grup dia bilang gini, bahwa untuk mengurusi Rudi Simamora kasih aja sama istrinya. Loh, saya kan mengurus ini karena istrinya sudah tidak mampu, kan gue bilang, bisa nggak kalian mengurus ini? Dia bilang nggak bisa, bantulah kami. Oke. Nah, datang dia bilang kalau bisa dikirim ke rekening istrinya. Saya bilang dulu juga saya lakukan begitu. Nanti ini dibagi 2 untuk yang mengurusi kasus rekening saya, untuk yang kehidupan mereka rekening istrinya langsung. Tapi karena ini saya konsentrasi untuk pra-peradilan, maka rekening istrinya belum saya masukkan, kan begitu ya. PC the King bilang lagi gini, seolah-olah saya itu berbohong. Berbohongnya gimana? Masa pra-peradilan sudah didaftarkan kok
sampai hari seminggu baru keluar katanya. Di mana-mana pra peradilan didaftarkan Senin, Rabu sudah sidang katanya. Jadi mungkin ada yang menembak-nembak dia. Jadi saya bilang, kamu tidak tahu apa yang terjadi, sebaiknya nggak usah ngomong lah. Saya bukakan SPP. Memang dibuat tanggal 4 itu sidangnya kan, seminggu setelah kami daftar. Tetapi tanggal 4 diundur lagi tanggal 11. Tanggal 11 ditunda lagi sampai tanggal 18 besok. Ya kan? Jadi PC The King dia terlalu maju. Berapa itu dulu? Makanya aku bilang, Habiskan duit itu. Habiskan duit itu. betul, akomodasi transportasi itu yang paling besar. Karena aku pakai pengacara dari Jakarta. Nah, PC The King mengira gini, ya sudahlah, kau kan si Rudi di sana ada yang pro bono, itu aja buat, kenapa susah? Jadi aku bilang, kalau pro bono kau terima tak nasib aja. Tapi kalau kau ingin puas, kita harus cari yang namanya pengacara, kita yang bawa. Kan begitu ya. Nah, dan pengacara ini belum ku kasih gaji loh. Boleh dikatakan masih pro bono. Hanya ongkos, penginapan, makan. Itu baru ku kasih. Belum kerja kan? Belum kerja. Sudahlah. Kan mulai kerja kita semenjak pendampingan kan kita sudah mulai bekerja namanya itu. Di dalam hukum ini begitu, nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita ke sana. Nah, kita sudah buat materi pra peradilan itu kan sudah kerja. Kita kemarin sudah dibuka sidang minggu lalu tanggal 11. Nah, itu kan sudah kerja dari Tokok Palu, tapi diundur untuk bertemu. Harusnya kan maraton itu Senin Selasa karena nggak datang tergugat, jadi diundur kan begitu ya. Nah, PC The King ini aku nggak ngerti apa bencinya sama aku. Ya mungkin Setidak-tidaknya PC The King mencurigai kamu. ya bisa jadi. Kenapa di otak dia kan sudah miliar-miliar ini. Padahal kalau dibuka malu kita. Kemarin itu hanya 100.000 berapa hari yang lalu. Waktu saya belum bisa live di YouTube juga. 100.000, 500.000, begitu aja. Dikiranya udah miliar-miliar. Itu dia keliru ya. Jadi waktu itu kami meminta bantuan dana 150 juta. Tujuannya apa? Untuk pra peradilan sampai nanti sidangnya ponis. Paham ya, ponis? Itu kan lama itu. Nah, menurut dia dikiranya semuanya gampang. Pra peradilan kok banyak kali dibawa pengacara begini begono lah. Kita kan mau tempur di pra peradilan kalau bisa menang di situ kan begitu. Dia nggak ngerti tuh, bawa aja satu, ngapain 7? Ya menurut kau satu kan begitu. Lagian kalau dia mau mengurus, ku bilang kau ambil, aku mundur. Dan kemungkinan memang habis pra peradilan ini aku mundur. Kenapa? Semuanya kan tergantung peluru. Kita mau berperang, peluru nggak ada. Kayak Zulfikar tadi pergi melaporkan, nggak ada yang mendukung. Apa yang mau dilaporkan? 2 alat bukti aja nggak bisa dicapai kan begitu kan? Tapi terima kalian lah itu dulu. Tanding itu terima. Nah, jadi begitu. Akhirnya apa? Ya ributlah kami. Mulai banyak fitnah disebarkan dia, tapi dia nggak bisa membuktikan. Itu aja yang bisa ku jelaskan. Ya berita yang beredar kan nggak karu-karuan. Kamu itu dituduh nilep, kamu itu mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah itu tuduhan. Oh iya. Ini ada lagi tuduhan. Tapi kan dirimu kan sudah tahu siapa yang menuduh. Namanya Julius. Julius ini kan tuh konten. Dibilangnya aku melarikan 1 miliar. Baru si Yusuf PI dengan si Nandar 400 juta. Kebetulan berapa hari yang lalu Nandar masuk ke roomku, aku bilang, Nandar, tolong dulu kau klarifikasi, benar nggak? Dari mana kau tahu aku melarikan 400 juta? Ya udahlah Rud, kita ini kan kayak artis. Kalau nggak siap kita digosipin, ya janganlah jadi artis dunia maya katanya. Oke ya, klarifikasi kau udah jelas. Kamu udah jadi artis tapi nggak berani baca komentar, kamu mental tempe. Ku baca juga Zul kadang-kadang, cuma tidak semua ku baca karena isinya itu aja capek kita kan. Sebagian aja. Kalau kamu mau Tetep layar kalian dua, tetep layar. Kalau kamu mau pengen terkenal lagi, coba kamu monolog, buka Al-Quran, buka hadis, pakai tafsiranmu sendiri seenak udelnya. Berani nggak kamu? Biar lebih terkenal lagi. Itu namanya bunuh diri. Sedangkan aku baca tafsir Ibnu Katsir aja dia diomongin macam-macam. 3 mawar guys.
Ayo, 3 mawar. Bang Rudi, kalau mau terkenal satu caranya bang, omongin si Juma kayak gua nih ha. Gitu bang, omongin Juma aja terus, buka tema tentang Juma aja terus, istiqomah bang. Gitu. Terus Juma itu jelek, Juma Jangan. itu jelek. Kalau mau Ya, terkenal Juma itu, itu, ya Juma itu boneng, gitu. kalau mau terkenal itu kayak Tuan Logikal inilah. Cuman kita nggak akan sanggup. Sakti dia menginjak bibel. Aku pernah dengar itu kata-katamu. Kali 3 kawan. Kata-katamu. Kalau Kali 3 kali 3. ya berhasil dalam kasus pelaporan ini, kamu akan menyembah si Dosma. Lah berarti kamu ini ada Tuhannya Yesus, ada Dosma, punya 2 Tuhan kalau begitu kamu ini. Gimana ini, Rud? Nanti Yesus kutinggalkan. Yesus kutinggalkan kalau bisa sih. Lah, kan jelas pernyataanku Jul. Bang. Kalau bisa sih. Bang, Tunggu dulu. bentar, tunggu dulu. Bang, sebelum menyesal kau bang, tunggu dulu. Sebelum menyesal kau bang. Satu saksinya bang. Aku salah satu saksinya bang. 89% Kali 3. Aku kasih tahu kau bang. Itu gol bang. Ya, Itu bang ya. Ya, makanya aku bilang Bang ya. Serius. kali 3 tadi dikalikan Sembah 3. juga nggak besok? Makanya aku bilang Sembah juga nggak? saat Aku sembah juga nggak besok? Aku open sembah juga nggak? kenapa? Ya, Selain nyembah, dengar dulu aku bilang, dengar dulu. sembah juga nggak? Aku orang yang Nyembah Bang Dosman, aku disembah juga nggak? siap. Akulah yang paling paham bagaimana di Polda Sumatera Utara itu mengenai penistaan agama. Aku paling paham. Julius sampai 2 tahun, mangkrak. Ya. Jadi, kenapa aku bilang sama si Dosma? Karena aku pertama gagal bernegosiasi untuk tidak melaporkan si Zuma dan menarik laporan si Nora pertamanya ya. Zuma belum ada dulu dengan Ripa Zul. Aku bilang tariklah dulu punya si Nora biar si Rudi Simamora juga ditarik. Ternyata dia punya pikiran lain. Aku yakin Julius kan suka manas-manasi juga. Kalau dia narik nanti 2 Julius lagi judul. Dosma takut ditarik laporan Nora, itu berbahaya juga ya. Makanya aku pikir ya wajar dia menolak apa yang aku bilang. Jadi aku bilang kalau dia bisa menangkap si Nora 2 bulan, ku sembah dia. Nora, Zuma dan Ripa. Nora tanggal 10 Oktober, berarti 10 Desember nanti berakhir. Kalau sebelum Desember dia ditangkap, ku sembah dia, aku bilang, ku tinggalkan Yesus, ku sembah dia. Mungkin lah itu. Karena Akal itu nggak masuk akal, dicari aman namanya. Yang namanya proses itu kita tahu. Mana lah bisa 2 bulan bang, apalagi kita ikutinya normal. Kecuali main geruduk. Main geruduk cepat. Nah itu kau tahu. Cepat 1 malam selesai. Nah itu kau tahu Tuan Logikal. Makanya itu sebenarnya sarkasme bahwa hanya Rudi Simamora lah yang bisa ditangkap. Aja bang, tunggu. Bang sang debater udah terkumpul bun 150 juta itu. Terkumpul bun, biar saya yang menyiapkan masa bang. Siapa yang mau kita geruduk? Saya yang mimpin nanti. Siapa yang mau kita geruduk? Saya. Rudi ini kalau dilaporkan, aku pernah lihat Rudi itu sampai ketakutan lari-lari itu. Siapa itu? Lari kemana? Jadi Apa dilaporkan? Kamu sembunyi di hotel itu, Rud. jadi Sembunyi di hotel itu, Rud. oh itu waktu kasusnya si Lisnora. Itu kan awalnya aku nggak tahu siapa yang datang. Rupanya setelah aku telepon, mereka mengaku dulu sama saudara si Lisnora. Terus ku tanya, kau saudara dari mana? Legal standingmu apa? Ada surat kuasa dari dia? Nggak ada. Hanya karena satu marga kan. Setelah itu ku cuekin orang itu. Kebetulan aku sudah sempat bayar hotel itu. Gara-gara apa? Gara-gara aku kan tidak tahu siapa pertamanya. Karena rumahku dengan ruko itu kan jauh. Kutanya siapa yang datang, nggak tahu katanya. Tapi ditunjukkan orangnya 5 orang naik satu mobil Innova, marah-marah gitu katanya kan. Tapi setelah aku telepon balik orang itu, ternyata mereka mengaku dari bukan utusan Lisnora, tapi karena apa ya, lupa aku. Jadi aku bilang, kalau kau utusan mana bukti surat kuasanya? Nggak ada. Ya sudah, jangan kau banyak bicara, aku bilang. Ya apa Tuan Logikal tadi mau bilang itu apa? Oh ya, jadi itu sarkasme itu Tuan Logikal ya. Bahwa kalau di Sumatera Utara itu hanya Rudi Simamora lah rekor.
sebenarnya Rudi Simamora itu harus sudah dapat piagam dari apa namanya itu Museum Rekor Indonesia. Wah, Tuan Logika juga kena. Ada apa ini woi? Putus. Apa ini woi? Nggak tahu. Ini cuma satu-satunya ini. Satu-satunya ini. Wah, kena duluan. Kena report. Kena duluan. Aku turun dulu bang. Turun dulu bang. Mau kena juga. Nanti kita gabung lagi. Siap. Bah, perang report ini di report semua. Nggak apa-apa. Ya, jadi kawan-kawan ya, ternyata baru saya tahu kawan, rupanya dulu ZCC ini itu ternama sekali kawan, termasyur ya di dalam dunia debat. Mereka lah yang pertama-tama menyiapkan pertama siapa kawan? Terima lagi nih. Umar, lu kok kalian tadi terpental? Itu ada apa tuh terus terpental. Oh, si Tuan Logika takut kena ban akunnya lari dia. Ya. Oh ya, ini kembali lagi ke King of Kings. Kembali lagi ke wawancara itu. Tunggu lu. Sebentar. King of King, lu curhat ke Islam ngapain katanya? Kan lucu orang ini, bukan curhat, ini kita cerita-cerita loh. Biar wawasan kalian itu terbuka. Wah, Amin Wijaya masuk, geng. Rudalnya mereka, ada di rudalnya nih. Feedback. Bang Amin, aku mau Ya. tanya Bang Amin. Yesus itu apakah Bapak itu juga? Wah, bagus sekali. lu mah ngaduin gua sama sang debater, udah tahu gua CS sama dia. Udah tahu gua CS sama dia, gua mana pernah mau nyerang temen gua. Iya tahu. Perasaan kita tadi tidak bicara itu, Zul. Kok tiba-tiba lari ke situ? Enggak, ini hanya selingan aja ini. Ini Rud, aku dengar masalah koperasi itu, bener nggak itu? Gimana itu ceritanya itu? Koperasi yang mana? Ceritanya itu. Koperasi yang mana? Koperasi itu yang kamu Terima aja. apa sih ganggu? Gimana koperasinya? Koperasi itu kamu kan menemukan sebuah koperasi yang mana koperasi itu miliknya satu orang, cuma pinjam KTP itu, terus kamu protes, itu gimana ceritanya itu? Bukan begitu. Ada sebuah koperasi yang anggotanya ada 5.000-an itu. Gimana gitu? Jadi mereka mengambil uang koperasi. Cuman untuk mengelabui anggota dibuatlah di situ di deposito. Padahal isi depositonya itu nol, gak ada. Jadi kutemukanlah itu. Akhirnya lapor polisi, 6 tahun baru dia dipenjara. Lama juga sih. Perjuanganku panjang itu. Jadi gitu aku denger sih, dengan aku kan berbagai sumber, cuma aku jarang bicara gitu aja. Tahu semua. Bang Amin, Cuman difitnah aku katanya melarikan uang koperasi. Mana ada kularikan uang koperasi? Aku bilang aku mengejar orang itu, gitu loh. gitu ya. Ya silakan Bang Amin. Apa yang mau? Amin Wijaya, yo. Besok gua diundang Bang Zul ke Polda nih bro. Gosip apa lagi nih yang bakal menimpa gua nih? Itu jam 9 lah ke sana Bang Amin. Iya banyak. Kemarin gua diinterogasi sama siapa Cibun begitu. Mengapa melaporkan ini? Buset bro. Gua bang lu tanya aja sang debater. Gua udah telepon dengan sang debater itu. Ayo kali 3 kawan, mawarnya 3. Nih penonton gua nggak ada yang tap nih, parah nih. Woi tap dong lu pada tidur. Ya tetap layar semua ya, tetap layar. Ya, gimana Min perkembangan? Aman Jakarta? Apa aman, yang nggak aman hari Senin tuh, soalnya Bang Jul bawa 7 laporan tuh. Iya udah ditunjukkannya tadi. Ngeri-ngeri sedap juga Jul ini pikirku. Oh, itu ada yang sudah masuk.
Ada yang masih. Kali 2 kawan, kali 2. Woi, Apa jangan mau kalah sama sang debater, woi. Kali 2 juga. Kali 2 yuk. Aduh. Gas. Bang Jul, kita kali 2, lu kali jodoh aja lo Bang Jul. Jul, kau buat 7 laporan, apa nggak repot nanti tuh menghadirkan saksi, menghadirkan ini, menghadirkan itu? Ya, kalau repot itu ngapain dikerjain? Aku nggak merasa repot panggilan dari Nantinya, memang sudah diperiksa kalian kan belum? ya kan satu persatu, ini dua udah naik. Banyak loh itu biaya keluar nanti. Ayo kawan, kali 2 5 detik lagi. Mana ini? Udah jam 10. Asal lu tahu ya sang debater, Bang Jul itu cita-citanya menjadi pelapor dari kecil. Asem komen. Kapan lagi bisa bully dia kalau lagi PK? Selain ini, kalau di luar dari PK, gua dituntut tahu. Nggak sampai 1 bulan. Aku udah target itu nggak sampai 1 bulan karena aku masuk dalam organisasi RAPI kan, Radio Antar Penduduk Indonesia. Orang ini kebetulan ya penghujat juga penista agama Islam. Aku tahu callsingnya, udah tak hubungin pusat. Dia sempat kabur itu, ketangkep namanya Fajar Hernowo. Itu ada di Kesasian Manubulu itu, aku yang nangkep itu. Wah, Aku bekerja sama dengan Bang Tri dulu itu. Gawat nih, gawat nih dekingan pusat. Dekingan pusat gawat nih. Aku ini orangnya buka-bukaan aja. Lina itu juga mau telepon. Lin, gimana Lin? Mau terlaporkan nggak kamu? Ketawa aja dia. Sama gue gini, Rudi, gue bilang laporkan Demian. Alasannya apa Demian? Laporkan. Kalau debat suka muter-muter, ketawa Bang Jul. Yang debat-debat suka muter-muter, laporkan aja. Ini bisa anu bang, aku pakai ICOM 1200. Main 2 meteran aku. Enggak pakai itu. Ini kita masih mending ya bertiga ya. Itu penontonnya Bang Umar tidur kah? Bang Jul, penontonnya Bang Umar tidur. Nggak tahu lagi. Woi Nah, ini ada penonton Pak Amin Kemburan. Gimana Pak Kemburan? Penontonnya Amin Wijaya jangan tidur, tap dong. Ayo jempol-jempol yang Nggak usah diberkahi. buat follower aku, kalian jangan nge-give ya. Aku belum hujat agama orang gitu. Kalau aku udah hujat agama orang, kalian give ya. Kampret. Ini jangan kok give, nggak hujat agama orang aku. Oh iya nggak bisa nyambang. Ngenyek. Weh, kasihan gua tap gua anak yatim nih. Lu pada tega mat anak yatim. Kalau kita bisa Rudy sekarang nggak mau debat lagi dia. Itu udah nggak mau debat lagi, kita dengerin aja Rudy ngomong. Kita para debater dibandingkan debat sekarang mendingan kita PK-PKan. Iyalah PKP. Ntar kalau gua bilang nonot, kalian kasih give ya. Kalau gua nggak bilang nonot, jangan kasih give. Lu parah lu Umar, lu parah. Gua gua bingung ya, Umar pakai peci, tapi tangannya lagi berdoa gaya Kristen tuh. Empat mawarnya geng. Ayo. Kasih 4 mawar.
Tapi dia tercapai 4, ya bantu kalian lah. 4 mawar. Weh, lu orang pada nggak ada. Dua lagi. Lu orang pada nggak ada. Oke, terima kasih. Sabar. Kasihan sama gua, lu orang pada nggak ada kasihan sama gua anak yatim. Weh, jangankan mawar, bunga melati, bunga apa guys. Tak tunggu-tunggu gak kesini kamu. Bang Amin. Ah, Tunggu loh. Tak siapkan ini kuaci, ada kuaci 1 bungkus. Ayo kali 2 kawan, biar makan kuaci kita sama si Zulfikar. Kali 2. guys, kita mau dikasih Ayo, makan guys, kuaci. guys. Mau dikasih makan kuaci. Dikira kita datang ke rumah dia. Dikira kita datang ke rumah dia. Ayo. Guys. 10 detik lagi. Guys, give. Kita donasi untuk STT Nias biar bisa melaporkan. Bang Jul. Mar, kau sudah nonton tadi video klarifikasi mereka udah muncul loh. STT Nias. Udah gua dukung untuk melaporkan. Udah gua dukung. Toleransi kita. Toleransi gimana? Oh, toleransi itu laporkan. Oh, toleransi itu laporkan. Weh, Yang memviralkan itu suruh ngelaporin. Klarifikasinya ada itu. ada si rest area lagi. Mereka mengatakan bukan dari mereka itu. Ada si rest area lagi buka Pak. Itu kan yang memviralkan itu tak suruh ngelaporin. Siapa yang memviralkan? Ya itu channel banyak channel itu. Banyak. Kalau aku yang melihat pertama ya dari Jadid itu, punya Julius itu. Ini ada ini paling pengaruh. Gini. Kalian yang ngelaporin gua bikin konten. Lu nyindir gue. Si Jul yang laporin gue bikin konten, maksudnya si Jul yang laporin gue bikin konten, maksudnya lu jangan gitu dong, Mak. Tapi gue udah dipesan nih Bang Rud, Bang Amin, besok Senin ke Polda, tapi jangan bikin konten dulu ya katanya. Penghasilan YouTube gue cuma 20.000 sebulan. Bang Amin, aku ada di Polda Metro. Dia kesasar ke Mabes. Itu kesalahan aku. Si Umar. Ngapain ke Mabes Bang Amin? Aduh. Dasar laki-laki. Rut, jam 2 pagi gue masih live sama Umar. Dia bilang ke Mabes, bukan di Polda, enggak di Mabes. Oh kalau gitu gue deket, habis itu gue ke PN Jakarta Selatan gitu ya kan. Begitu gue sampai Mabes, besok gue tanya polisi yang pegang senjata di depan tuh ya kan. Maaf deh, ini di mana? Ini mau di Polda Pak. Gue bilang kurang asem Umar. Lain kali gue nggak mau percaya sama Umar, musyrik. Halo. Aku izinlah dulu ya, besok kami jam 5 mau ke rumah sakit. Abangku mau kemoterapi pertama. Apa itu? Oh, sakit saudara. Iya, tumor. Ada mau di kemoterapi. Oke Jul, sampai jumpa Jul. Amin sama Umar ya. Oke, yuk, terima kasih ya. Kawan-kawan, bincang seperti itu dulu kami sering lakukan. Baik melalui Skype, Zoom dan lain-lainnya. Dulu enak berdiskusi kawan, sekarang nggak enak karena sudah bahaya semuanya, karena ya itu tadi ya semua jadi kacau lah ya. Tapi kawan-kawan, itulah dulu bincang-bincang kami. Jangan nanti kalian bilang, wah kenapa kau duduk satu room dengan orang-orang muslim. Aduh kawan, teman diskusi, teman berdebat itu adalah teman diskusi kawan, teman kita juga ya. Jadi dari dulu sebenarnya kami kayak gitu ya, sering video call apa. Di Cilebes itu dulu, aduh Rod, aku lagi ini ya dengan si Luga nih ya, video call kami 2. Mana Luga tuh ini. Nah, demikian tadi kamu sih ini yang dimana, aduh, memalukan sekali. Demi Allah, kalaupun saya ya tidaklah
sesakit hati apapun kita disakiti oleh saudara-saudara kita sendiri, seandainya pun itu terjadi pada diri saya, takkan saya berbuat demikian. Takkan saya berbuat hal yang memalukan, cari muka, angkat telur sama orang-orang kafir. Oh tidak, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu dikabarkan di dalam Al-Quran dengan jelas bahasanya Allah memberikan informasi, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sebelum umat Islam itu mengikuti milah mereka, ajaran mereka. Dan ketika ada seorang muslim mengaku sebagai seorang muslim namun berkasih sayang dengan orang-orang kafir dan mengatakan bahasanya orang-orang kafir itu adalah saudara bagi mereka, maka sesungguhnya satu kehinaan, satu kenistaan, ya, sesuatu yang akan menghancurkan dirinya sendiri, yang kelak akan merugikan dirinya sendiri, ya. Kalau seandainya itu terjadi dalam kehidupan saya tidak akan seperti itu, ya. Memalukan. Suatu hari nanti kita akan dimusuhi oleh saudara sendiri, ya. Seandainya umat muslim sudah tidak suka dengan kita, umat muslim sudah tidak menyenangi kita, maka kita sendiri yang tengah mempersempit jalan kita sendiri, jalan kehidupan kita sendiri. Jadi alangkah baiknya ya biasa-biasa saja, tidak usah terlalu dalam. Benar mereka ini saudara kita, ya, tapi saudara sebangsa saja, tidak seakidah, yang kelak di akhirat kita akan dipisah-pisahkan, bukan menjadi saudara lagi, dan tidak dapat memberikan syafaat satu dengan yang lain. Untuk apa kita berpeluk mesra membela orang kafir? Untuk apa kita berdekat-dekat sama orang kafir yang jelas-jelas mereka itu tidak menyukai kita, tidak menyukai umat Islam, tidak tidak benar-benar ikhlas, ya, bersaudara dengan umat Islam, menyukai umat Islam. Karena segala fitnahan yang terlontar dari lisan-lisan kekafiran mereka, ketika Islam dikatakan teroris, Islam dikatakan keledai, itulah seperti ya Rudy Yohanes itu kan acap kali seperti itu. Lalu kita mendekat-dekat sama mereka. Oh tidak, tidak. Kita berkawan dengan orang-orang kafir itu, berpeluk mesra dengan orang-orang kafir itu banyak ruginya, ya, banyak ruginya. Mereka, kalau kita sudah terlalu banyak memakan harta benda mereka yang mereka sokong untuk kita, maka mereka pasti akan meminta balas, ya. Tidak ada istilah makan gratis, ya. Makan siang yang gratis itu tidak ada. Maka ketika mereka sudah merasa menolong kita dari segi finansial maupun apa yang dapat mereka lakukan untuk kita, maka sudah barang tentu ketika ada clash-nya tentang keagamaan ini, dia juga pasti akan dimintai tolong oleh orang-orang kafir itu untuk membelanya. Nah, lagi pula orang-orang kafir itu tidak dapat memberikan syafaat, ya. Seburuk-buruknya umat Islam, ya, kita masih dapat meminta syafaatnya, meminta pertolongannya, meminta pembelaannya. Apakah orang kafir dapat melakukan itu di hadapan Allah? Tidak. Nah, maka dari itu sudahlah cukup, ya. Jalan saja di jalannya masing-masing, ya. Kalau jangan saling menyakiti, iya saya setuju. Jangan saling menyakiti, itu saja. Karena Islam perintahkan jangan mengganggu, ya. Haruslah baik sama orang-orang kafir, ya. Selama mereka tidak mengusir kita dari kampung kita, maka berlakulah adil. Tapi bukan berarti harus berpeluk-peluk, ya, berpeluk-peluk mesra lalu memusuhi saudara sendiri, itu salah.
salah. Gitu. Saya yang bodoh saja paham, tahu bagaimana batasan-batasan tentang bagaimana kita bermuamalah, gitu ya, sama orang-orang di luar Islam itu. Ada batasan-batasan. Baik, kaum muslimin, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Widiasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب